Hari itu aku berencana menjenguk pacarku yang sedang sakit di kosannya. Namanya Brian. Dia adalah pacarku. Karena kemarin aku minta untuk mengantarkan kue pesanan sambil hujan-hujanan. Sekarang dia malah masuk angin. Dia memang baik. Karena itu juga aku sayang sekali sama Brian. Dia tipe pacar yang tidak banyak mengeluh dan selalu ceria. Malah terkadang aku jadi malu sendiri gara-gara sikapnya yang selalu memanjakanku dan tidak pernah menolak apa yang kupinta. Sebenarnya kalau tidak ada urusan mendesak, aku malas untuk datang ke kosan itu. Selain karena itu kosan cowok, kosan Brian juga cukup angker. Berada di bangunan tua yang sudah tak terurus, sering membuatku merasa tidak nyaman. Sudah sering aku memaksa Brian pindah, tapi dia selalu menolak dengan alasan penghematan. Satu hal lagi yang membuatku malas ke sana adalah jauhnya dari rumahku. Lokasi kos-kosan itu berada di daerah Wiligar, Bukit Ligar tepatnya. Sedangkan rumahku di Bandung Selatan. Tapi ya sudahlah. Aku coba untuk tidak banyak mengeluh. Semua ini aku lakukan demi rasa sayangku kepada Brian. Singkat cerita, aku sampai di kosan seram itu. Bangunan besar tua dan tidak terurus. Sesaat aku mengamati dan berpikir, mungkin karena ini kosan cowok, jadi jarang ada yang berinisiatif untuk mengurus dan membersihkannya. Bahkan kondisi parkirnya saja sangat berantakan, sampai aku sering memarkirkan mobil di luar. Setelah parkir, aku membuka gerbang kosan. Suara dari pintu besi tua pagar itu membuatku ngilu mendengarnya. Langkah kakiku terdengar buru-buru menginjak semen-semen yang sudah mulai terkelupas, yang sisinya ditumbuhi oleh lumut. Tunggu sebuah pemandangan yang bikin mood ini drop. Setelah masuk bangunan, aku menghentikan langkah kaki sejenak. Kulihat sebuah koridor sepi dan gelap. Dan ini adalah bagian yang paling membuatku takut. Dan kamar Brian terletak di ujung koridor tersebut. Aku takut tiba-tiba sesuatu muncul di koridor itu. Aku mempercepat langkahku. Dan ketika sedang berjalan di koridor itu, kudengar suara bisikan memanggilku. Hei! Aku membalikkan badan dan melihat kiri kanan, mencari sumber suara itu. Tapi tidak kulihat ada siapapun. Bulu-kuduk ini seketika berdiri. Aku langsung lari ke kamar Brian. Dengan napas tersengal, aku masuk ke kamar paling ujung. Brian yang sedang tidur lantas terbangun. Loh, apa sayang? Seperti yang dikejar setan gitu? Tanya dia keheranan. Bukan apa-apa kok, kataku. Dalam pelukan Brian, aku merasakan badannya panas. Sepertinya dia demam. Aku pun membuka bungkusan yang aku bawa dan menyuruhnya makan. Sambil menyuapinya, aku kembali menyampaikan keluhanku tentang rasa malas dan takut kalau disuruh ke kosan ini. Gak ada apa-apa kok sayang. Paling cuma perasaan kamu saja. Buktinya aku berbulan-bulan tinggal di sini belum pernah melihat yang aneh-aneh. Apalagi masalah hantu. Belum sempat Brian menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba listrik di kosan pun mati. Aku terkejut setengah mati. Langsung saja aku memeluk Brian. Nang, mau mati lampu kok. Aku coba periksa dulu ya. Siapa tahu springnya putus lagi kayak kemarin. Dan emang juga kemarin seperti ini, kata Brian. Tapi aku takut, Brian, potongku. Pintunya aku biarkan terbuka ya,
Biar gak terlalu seram, kata Brian sambil tersenyum menenangkan. Brian beranjak dari tempat tidur dan langsung melangkah keluar kamar. Aku terduduk diam di atas kasur sambil memperhatikannya pergi. Sekarang hanya tinggal aku sendiri dan pintu kamar yang terbuka lebar. Dari kasur, aku bisa melihat lorong panjang yang gelap. Dan tiba-tiba saja pandanganku menangkap sebuah bayangan hitam di ujung lorong. "Sayang, itu kamu?" tanyaku setengah berteriak. Bayangan hitam itu hanya berdiri dan tidak bergeming. Pelan-pelan bayangan itu bergerak ke arahku. "Sayang, kenapa belum nyala listriknya?" tanyaku lagi. Aku terus memanggil ke arah bayangan itu. Tapi ada yang aneh. Bayangan itu seperti terlihat kaku. Jalannya seperti diseret. Dan ketika sosok itu bergerak lebih dekat, aku baru bisa melihat agak jelas bentuknya. Ternyata yang aku lihat itu bukan Brian, melainkan sosok perempuan tinggi besar dengan tubuh hitam yang legam. Kulitnya terlihat gosong. Dia berjalan kaku ke arahku. Dia terus berjalan dan terus berjalan sambil menggusur badannya. Aku gemetaran di atas kasur. "Brian!" suaraku terdengar Paro memanggil pacarku. Tanpa bisa melakukan apa-apa, perempuan berbadan gosong itu sekarang sudah berada tepat di depanku. Ini aku melihat jelas mukanya. Mukanya berantakan, hampir terbakar setengahnya. Dengan matanya yang merah menyala, dia menatap marah padaku. Perlahan bibir hitamnya bergerak dan mengeluarkan nada marah. Wanita itu memarahiku dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Mungkin karena aku diam saja. Dia lalu menarik tanganku dengan paksa. Cengkramannya yang kuat terus menarikku. Kemudian dia menarik rambutku, seperti aku tak boleh berada di situ. Perempuan itu tertawa dan menggerak, membuatku sangat ketakutan. Sampai akhirnya, "Hei, pergi kamu. Jangan ganggu pacarku. Sudah sana. Kembali kau ke dapur. Jangan ganggu kami. Kami tidak punya salah padamu. Bukan dia yang membuatmu jadi begitu." Tiba-tiba Brian datang dan menghardik sosok itu. Perempuan itu berteriak seperti tidak merelakan sesuatu. Aku tidak mengerti. Sepertinya Brian sudah tahu tentang sosok perempuan itu. Akhirnya bagaikan sihir, perempuan itu menghilang dalam kepulan asap hitam. Brian memeluk dan menanyakan kondisiku. Aku hanya bisa menangis sambil memeluknya kencang. Setelah semua menjadi tenang, barulah Brian menceritakan siapa hantu perempuan berbadan gosong itu. Ternyata dulu di kosan ini ada seorang pria, sebut saja namanya Rifan. Rifan sering didatangi pacarnya yang bernama Angelin. Pada suatu hari, mereka bertengkar hebat. Perempuan yang mengaku kekasih Rifan memergokinya sedang memadu kasih dengan perempuan lain. Karena sangat terpukul, perempuan itu sampai membakar diri, lalu meninggal di depan kamar Rifan. Kejadian itu membuat heboh warga sekitar. Meskipun tidak kena sanksi hukum, karena tidak berbuat salah, Rifan akhirnya pergi dari kota ini. Namun arwah perempuan yang membakar diri itu tetap tinggal di kosan ini. Dia juga bisa jadi sangat marah jika ada perempuan yang datang. Ternyata bukan cuma aku. Beberapa perempuan yang datang ke sana juga pernah diganggunya. Akhirnya Brian memutuskan pindah kosan. Karena semenjak kejadian itu, Brian sering didatangi arwah wanita gosong itu. Sejak saat itu aku tidak malas lagi mengunjungi pacarku.